Selamat pagi, seluruh mahasiswa Unsia, dimanapun Anda berada. Semoga Anda dalam situasi yang sehat walafiat, ya, kondisi yang sehat. Dan kita mulai pembelajaran kita ya di minggu kelima ini ya dengan Vicon ya. Karena pertemuan dari kita ya minggu kedua, tiga dan empat itu sangat-sangat terganggu dengan itu kesibukan kita masing-masing ya menjelang Hari Raya Idul Fitri itu sudah kurang efektif ya karena itu baik dari si dosen maupun dari si mahasiswa kan mobilitasnya sangat tinggi dan tidak mungkin untuk kita ya kan melakukan pembelajaran secara intensif sehingga materinya hanya bersifat share tidak. Namun demikian saya sangat apresiasi sekali ya kita masih melakukan diskusi ya. Jadi diskusi yang kita lakukan di LMS itu walaupun disambi dengan berbagai macam aktivitas ya kan tetap berjalan ya. Maka saudara-saudara itu materi saya muncul di Anda ya materinya. Muncul Pak, muncul. Betul ya? Oke ya. Nah, saudara-saudara, kelanjutan dari materi kita selanjutnya itu adalah mengenai TCP/IP sebetulnya ya. Jadi transfer control protokol ya dan internet protokol ya. Jadi Anda sudah mengenal yang namanya itu konsep dasar itu komunikasi di dalam komputer ya. Kemudian juga sudah mengenal yang namanya OSI layer ya kan, Open System Interconnection Layer ya, yang merupakan itu pembagian ya cara kerja daripada suatu komputer dan itu terhubung dengan piranti luar ya. Selanjutnya adalah bagaimana itu komputer itu bisa berkomunikasi ya. Setelah ada pembagian struktur ya di dalam komputer dan eksternal komputer ya kan melalui Open System Interconnection ya kan OS layer ya kan, maka itu adalah kita sebut sebagai komponen fisiknya ya, komponen fisik daripada suatu komputer. Ya ibarat kita ya kan berkomunikasi itu kan tidak hanya lewat mulut ya, telinga ya, auditori atau juga itu auditori atau juga physical language ya. Jadi semua bagian tubuh kita ini ya kan itu seperti komputer, bisa kita ibaratkan seperti komputer ya. Itu dibagi-bagi menjadi beberapa bagian atau komponen utama untuk berkomunikasi ya. Kita bisa mengerti pembicaraan dari lawan bicara kita ya kan karena kita menerima informasi ya diterima oleh itu sensor auditori ya, diteruskan oleh perseptron jaringan saraf kita ya, kemudian diolah oleh itu akal kita, kemudian kita merespon. Nah, sama juga komputer juga seperti itu. Nah, bedanya adalah di dalam komputer saudara-saudara, cara komputer berinteraksi atau berkomunikasi itu diatur di dalam namanya protokol ya. Jadi protokol itu adalah bisa kita sederhanakan sebagai set rule atau itu setting peraturan ya. Setting peraturan bagaimana komputer itu berinteraksi. Nah, dasar komputer berinteraksi itu ya supaya bisa menerima message atau pesan dari komputer lain itu namanya adalah Transmission Control Protocol ya atau Internet Protocol ya. Jadi itu TCP/IP ini ya kan merupakan ya kan kumpulan dari aturan-aturan independen ya kan yang mengatur ya kan physical medium ya kan untuk transmit data atau juga receive data ya. Jadi ini yang sangat penting kan bahwa TCP/IP inilah ya merupakan set peraturan, kumpulan peraturan ya. Kumpulan peraturan ya yang bersifat independen ya yang mengatur bagaimana dia mentransmit data ya ke komputer lain atau juga menerima data. Nah, jadi kalau kita sudah nanti memahami TCP/IP, nah kita sudah bisa memahami bagaimana komputer itu berinteraksi dengan komputer yang lain ya. Nah, saudara-saudara, kemarin Anda sudah mempelajari mengenai berbagai macam jenis topologi kan. Di situ ada star topologi, bus topologi, tree topologi ya. Ya, kemudian apa itu circle topologi kan. Nah, topologi-topologi ini adalah merupakan konfigurasi daripada jaringan komputer ya kan secara fisik ya, secara fisik.
ya. Tapi ya kan TCP/IP-nya ya kan itu yang lebih penting ya. Sebagai contoh Anda ya kan Anda bertiga ini ya, Joanna, Landy, Kasbulo, yakin ya. Ini itu berada dalam satu ruangan, nggak kenal satu sama lain ya. Belum tentu bisa berkomunikasi. Kan dekat ya dalam satu ruangan itu belum tentu berkomunikasi. Tapi Joanna yang sudah punya teman di tempat lain yang sudah kenal itu bisa berkomunikasi. Nah, sama dengan komputer ya. Kenapa? Karena ya kan Joanna dan Hasbulo ini dalam satu ruangan ya kan walaupun dekat ya, sudah terkoneksi secara fisik kan, tapi belum ada yang namanya TCP/IP ya, belum ada namanya mekanisme transmission control protocol. Tapi Joanna yang punya teman di Amerika sana, ya, karena sudah kenal lama kan, sudah ada perkenalan, ya, sudah ada yang namanya TCP/IP. Nah inilah saudara-saudara pentingnya gitu kan bahwa keterhubungan komputer satu dengan yang lain ini kan secara fisik ya kan itu diatur dengan yang namanya TCP/IP ini, ya. Nah TCP/IP ini sudah standarkan ya kan, sudah menjadi suatu itu rumusan standar ya kan, sehingga komputer itu kan jika terhubung dalam satu jaringan ya sudah memenuhi yang namanya TCP/IP kan, maka kedua komputer itu bisa berinteraksi satu sama lain ya. Nah, saudara-saudara, physical connection ya, jaringan komputer itu bisa berinteraksi kan karena sebetulnya kan ada yang namanya ya kan komputer ini kan tadi ya dihubungkan dengan berbagai macam jenis topologi ya. Karena dia dihubungkan suatu device ya, suatu komponen penghubung namanya hubs atau router ya. Hubs atau router atau switch ya, multiplexing ya. Gunanya adalah supaya dia bisa berkomunikasi keluar ya. Jadi setelah komputer itu dikumpulkan dalam jadi satu ya, komputer dikumpulkan jadi satu dalam berbagai jenis konfigurasi kan, three star topologi itu kan nyambung satu sama lain ya. Setiap komputer itu mengeluarkan sinyal digital ya. Komputer 1, 2, 3 dan seterusnya itu mengeluarkan sinyal digital. Sinyal digital ini antar komputer satu dengan komputer lain berbeda-beda. Karena berbeda-beda dengan frekuensi yang sama, maka diperlukan namanya komponen switch ya. Switch ini atau multiplexer, mencampurkan sinyal. Mencampurkan sinyal ya, multiplexer ini kan dari komputer satu dan seterusnya ya, dicampur di multiplexing ya, multiplexing switch ya. Biasanya namanya switch nama umumnya di dalam dunia komputer ya. Tapi secara teknikal sebetulnya adalah multiplexer, pencampur sinyal. Nah, campuran sinyal ini tidak akan bisa bertabrakan satu sama lain ya. Kenapa? Karena multiplexer merupakan saklar elektronik ya. Saklar elektronik dengan kecepatan sangat tinggi ya. Ibaratnya Joanna itu punya saklar di rumah kan. Saklarnya itu nggak diatur oleh tangan, tapi diatur oleh namanya osilator, osilasi ya. Sehingga dia bisa nyambung nggak gitu. Nyambung nggak satu sama lain ya. Nyambung nggak satu sama lain ini nanti supaya bisa keluar jaringan star ini ya, jaringan star ini supaya bisa terkoneksi dengan itu jaringan keluar atau internet ya antar jaringan, maka dihubungkan yang namanya komponen yang bernama hubs atau routers ya, sehingga hubs atau router ini ya kan bisa dianggap sebagai gateway ya, gerbang dia terkoneksi dengan dunia jaringan di luar seperti itu ya. Jadi paham kira-kira ya. Jadi komputer itu kan dengan berbagai macam jaringan disatukan oleh yang namanya switch atau multiplexer ya. Multiplexer ya kan bridge ya merupakan jembatan dia berkomunikasi dengan dunia luar secara fisik. Nah, melewati siapa? Melewati hubs atau router. Nah, router sebagai apa fungsinya? Sebagai gateway ya, sebagai gerbang ya. Gerbang dia berinteraksi dengan jaringan di luar itu jaringan di luar ya. Oke. Nah, inilah ya saudara-saudara ya. Nah, ini ya. Jadi ini itu apa yang saya terangkan tadi ya. Jadi Ethernet itu adalah itu penghubung ya kan antara local area networks dengan hub ya. Kemudian hub ya kan terhubung dengan gateway kan, kemudian bisa keluar ya, seperti itu. Saudara-saudara, Ethernet ini saudara-saudara ya kan. Nah, tadi ya kan, Pak, protokol itu apa sih Pak ya? Protokol itu adalah sebetulnya bentuknya adalah konfigurasi daripada data digital di dalam
yang dihasilkan oleh komputer, ya. Ethernet itu diatur, saudara-saudara, kan kalau kita itu ukur ya, data digitalnya diatur, ya, diatur formatnya sama, ya, formatnya. Jadi dasar daripada transmission control protokol ini, saudara-saudara, itu adalah komputer itu diatur waktu ngirim data. Diatur. Apa yang diatur? Yang diatur adalah bentuk sinyalnya. Ya, karena bentuk sinyal ini nggak boleh berubah. Ibaratnya apa? Yang dipahami oleh teman-teman, amplopnya. Pernah nerima amplop? Ya, pernah nerima amplop? Atau pernah Iya, ngirim Pak. surat pakai amplop? Pernah, Pak. Nah, amplopnya diatur. Ya, amplopnya diatur. Agar apa? Agar amplopnya itu masuk ke dalam lubang kotak pos, kan? Ya. Iya, Pak. Ibaratnya komputer yang lain itu juga memiliki kotak pos, ya kan? Anda pernah lihat kotak pos, ya kan? Kalau sekarang udah jarang ini anak-anak tahun sekarang, ya. Kalau zaman saya dulu itu kalau ngirim surat cinta, ya kan, surat korespondensi itu pakai 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 namanya amplop, ya. Dan amplop itu pakai pakai apa? Perangko, ya. Nah, sama komputer itu juga diatur. Diatur apanya? Itu diatur amplopnya. Nah, amplop inilah frame, ya. Jadi cara mudah memahami tapi itu komputer itu ngirim data itu adalah kita pahami amplopnya dulu, ya. Ini belum ada isinya amplopnya ini, Joanna, ya. Belum ada isinya, ya. Jadi amplopnya dulu dipahami. Amplopnya apa? Amplop ini frame, ya. Jadi semua komputer satu di dalam local area network sini, ya, itu sama semua amplopnya. Nggak boleh amplopnya terlalu kecil, juga tidak boleh terlalu besar. Bagaimana standar amplopnya? Nah, ini standar amplopnya, ya. Ada preamble, ada header, ada data, ada trailer. Nah, ini, ya. Jadi intinya mana intinya? Intinya kan yang berapa? Intinya kan nomor 3 ini, kan? Intinya kan, ya. Intinya itu nomor 3 ini, pesan. Tapi pesan itu, saudara-saudara, nggak akan bisa dibaca kalau belum ada yang namanya format preamble, header, ya. Karena ini nanti akan dipilah-pilah, ya, oleh OSI layer nanti, ya. Jadi cara mudah memahami komputer itu berinteraksi satu sama lain, maka semua komputer wajib mengirimkan frame yang sama. Nah, itu, ya. Jadi inilah yang disebut sebagai transmission control protocol yang paling basic, ya. Semua komputer harus sama, ya. Komputer ngirim amplopnya sama ukurannya secara fisik. Apa yang diatur? Yang diatur ini, yang 4 ini. Preamble, header, data, trailer. Ya, susunannya, ya. Pak, datanya besar silakan. Kalau ngatur besarnya data di mana? Berarti nanti di sini. Nah, di sini, ya. Tapi secara struktur, ya, secara struktur sinyal digitalnya kan itu semuanya sama urutannya, ya, nggak boleh berbeda, ya. Kenapa? Karena semua nanti akan dibaca akan didekode, ya, dekode akan dipilah-pilah, ya, oleh komputer selanjutnya, ya. Jadi frame ini tujuannya, saudara-saudara, adalah mengatur struktur pengiriman data, ya, dalam satu amplop, ya kan, agar nanti bisa dipilah-pilah, ya. Ini kemana data ini, ya. Data ini alamatnya, ya kan, alamatnya ke rumah siapa, ya kan, nomor berapa, ya kan, itu semua diatur dalam namanya itu preamble dan header di sini, ya. Jelas, saudara-saudara, kira-kira? Jelas, Pak. Ya. Nah, ini apa itu jenisnya, apa itu satu frame, ya. Satu frame itu ada berapa, ya kan? Ada 46 sampai 1500, ya, bytes, ya. Satu byte itu berapa bits? Ada yang tahu? Satu bytes 8 bits, ya. Very good, ya. Jadi apa itu frame ini kan ukurannya 46 sampai 1500, ya. Bytes, ya. Kalikan 8, ya. Jadi tergantung dari apa itu? Tergantung dari setup daripada suatu apa itu? Cardnya, ya, card network yang kita gunakan, ya. Oke. Saudara-saudara, setelah masing-masing komputer itu punya amplop, ya, punya amplop, ya kan, dikirimkan ke apa itu? Dikirimkan melalui switch, ya, atau multiplexer, ya kan, kemudian nyampe ke hub, ya. Nyampe ke hub, ya kan, sampai ke gateway dan seterusnya, kan. Maka, ya kan, pada dasarnya adalah komputer sudah melakukan transmission, sudah mengirim data, ya.
sudah mengirim data pada dasarnya ya. Kemudian saudara-saudara ya kan, Pak tadi Pak Ucu nyebutkan di switch atau multiplexer ya kan, itu kenapa tidak terjadi tabrakan ya, tidak terjadi tabrakan ya kan, karena itu jaringan komputer ini saudara-saudara keunggulannya adalah dia ada yang namanya mekanisme ya kan, CD ya, CD ya, collision detection ya. Collision detection ini gitu kan, bahasa teknikalnya adalah interferensi sebetulnya ya. Jadi collision detection ini bisa dideteksi oleh yang namanya switch ya. Maka switch akan memberitahu gitu kan bahwa ada physical connection, ada kabel jaringan yang tidak tepat ya, sehingga mengakibatkan collision. Sehingga apa? Kabel internet ini harus dirancang khusus ya. Kabel jaringan itu harus dirancang secara khusus, nggak boleh sembarangan ya. Coba Anda pernah lihat ya kan, kabel jaringan ya kan, itu kan ada kabel UTP ya, ada kabel UTP, ada kabel RJ45 ya kan, ada apa itu, ada yang berbasis kabel ya, itu kabelnya secara khusus ya, dan nggak boleh betul diatur sembarangan ya. Gunanya apa ya? Gunanya supaya menghindari ini ya, collision ya, tabrakan sinyal ya, tabrakan sinyal ini dihindari ya. Oke, kemudian saudara-saudara itu jaringan. Ya, jaringan itu ya kan, ya tadi ya, ada LAN, local area networks, ada wide area networks, ya kan, ada virtual private networks, ya kan. Jaringan-jaringan ini pada dasarnya adalah ya kan, itu mengatur ya kan, mengatur jumlah ya kan, komputer ya kan, dan mengatur daripada konfigurasi jaringan ya, network ini ya. Jadi yang paling banyak digunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah local area network ini ya. Local area network ini memang sangat apa itu, sangat simple ya kan, sangat simple ya kan, dan apa itu lebih menekankan hubungan antara point to point connection ya. Kemudian juga dia memiliki high throughput ya kan, jadi memiliki aliran data yang sangat cukup tinggi ya, dengan biaya yang sangat rendah ya. Kemudian ya kan, dengan menggunakan media yang juga media penghubung ya, atau komponen penghubung yang juga relatif lebih murah seperti itu ya. Kemudian saudara-saudara, itu jaringan LAN ya, jaringan LAN ini kalau mau kita expand ya, maka itu untuk ini ya, untuk jumlah komputer yang cukup besar ya kan, maka harus diekspansi menjadi wide area networks ya. Wide area networks ini biasanya antar gedung ya. Dalam satu gedung itu kan ada beberapa lantai gitu, ada beberapa user ya kan, itu bisa kita expand menjadi wide area networks ya. Dan wide area networks ini saudara-saudara kita tambah lagi gitu kan komponennya kan, boleh tambahkan repeater ya, boleh tambahkan bridge ya. Jadi ini ibaratnya adalah komponen-komponen tambahan ya kan, untuk mengekspansi jaringan komputer dari LAN ke wide area network seperti itu ya. Prinsipnya sama ya. Nah, ini ya, ini supaya bisa diekspand ya, maka kan kita menggunakan ya kan itu wide area networks ya kan, yang terkonfigurasi oleh beberapa switch ya. Switch-nya banyak sekali nih ya. Ada switch 1, switch 2, switch 3 dan switch 4 ya. Jadi wide area networks ini adalah kumpulan daripada local area networks ya. Yang local area networks tadi itu dihubungkan oleh switch ya. Switch 1, switch 2 dan seterusnya. Nah, antar switch ini digabungkan jadi satu. Ya, karena switch itu sudah membawai beberapa user ya, user atau klien ya. User atau klien atau komputer gitu kan, yang dijadikan satu ya kan, menjadi konfigurasi wide area networks ya. Jadi penghubung utama antar komputer itu adalah konfigurasi daripada mana? Konfigurasi mana kalau kita lihat di sini, saudara-saudara? Konfigurasi dari switch ini, ya. Ya, switch tadi masih ingat ya fungsinya apa? Switch tadi. Switch apa fungsinya? Tadi saya Untuk menghandle sinyal supaya nggak tabrakan itu ya. Ya, mencampur sinyal. Ya, multiplexing, ya, mencampur, ya. Sinyal dicampur, ya. Jadi switch ini saudara-saudara ya kan, itu adalah perangkat atau komponen paling dasar ya kan, dia menyatukan komputer ya, perangkat paling dasar ya, switch ini ya.
Bagaimana dia bisa menyatukan? Maka dia mencampurkan semua sinyal dari komputer jadi satu di sini, ya. Nah, switch itu kan bahasanya sederhana, saklar, ya. Bedanya adalah dia merupakan saklar elektronik, ya, saklar elektronik dengan kecepatan yang sangat tinggi, ya, sehingga ya kan tabrakan antara komputer satu dengan yang lain itu tidak dimungkinkan terjadi, ya. Sangat kecil sekali terjadi. Asalkan konfigurasi daripada fisiknya udah benar, jaringan fisiknya udah benar, pasti tidak akan terjadi tabrakan, ya. Jadi saudara-saudara, saklar ini yang switch ini ya berfungsi sebagai pencampur sinyal, ya kan, itu dia bisa mencampur sinyal gitu kan dengan kecepatan yang sangat tinggi kan, yang nanti bisa dikirimkan, ya, campuran sinyal itu dikirimkan menjadi satu kan, terhubung dengan switch-switch yang lain, ya, ke switch 2, ke switch 3, ke switch 4, ya. Coba Anda lihat saudara-saudara, kalau jaringan seperti ini, ya, jaringan seperti ini ya di level switch ini kan, ini jaringannya model apa ini? Apakah model tree topologinya ya, tree, bus atau yang lain? Coba Anda lihat. Coba Anda lihat ya kan, antara switch ini apa? Topologinya. Bus, Pak. Siapa? Jawab. Lebih dekat kemana jaringan ini? Jaringan ini. Hibrid ini, Pak. Star, Pak. Ada yang ngomong star, ya. Ada yang ngomong bus, ya. Ya. Kalau bus ini gara-gara ini nggak nyambung ya, switch 3 dan 4 ini ya. Ya, sebenarnya kan nyambung ini ya. Hibrid berarti, Pak. Kalau star ya kan, seharusnya kan ini ya satu kan, 1 ke 3 ya, 1 ke 4, 1 ke 3 nyambung. Tapi switch 2 dan 3, switch 2 dan 4 nyambung. Ya boleh ya. Boleh ini dikatakan sebagai star ya. Boleh juga dikatakan sebagai bus ya, boleh ya. Tapi seharusnya ini lebih dekat ke star seharusnya ya. Oke, saudara-saudara ya. Nah, tadi ya, saudara-saudara, ya kan, kalau setiap komputer itu sudah punya amplop ya atau frame, ya, amplopnya itu sudah terhubung di switch ya, dan switchnya sudah nyambung jadi satu sama lain, ya kan, maka kita sudah memiliki yang namanya wide area networks, ya. Nah, wide area networks, saudara, maka ya kan, pengiriman pesan antar komputer itu sudah sangat besar sekali. Maksudnya sudah terhubung dengan jaringan jalan tol yang sangat besar sekali, ya. Maka itu ini harus ada lagi gitu kan, suatu konsep ya kan, yang namanya Pak, kalau begitu itu switch ya itu menjadi yang namanya jalan tol, gitu kan. Nah, jalan tol ini saudara-saudara untuk ngirim data ya kan, jalan tol ngirim data ini gitu kan. Maka jaringan komputer itu membangun yang namanya suatu protokol lagi ya kan. Namanya adalah VPN ya. Ya, jadi supaya VPN ini gitu kan. Karena apa? Karena pengiriman kan lewat jalan tol ya, jalan tol semua ya, jalan tol semua ini gitu kan semua udah bisa saling ngirim ya. Supaya tidak terjadi supaya terjadi gini ibaratnya kan. Anda pernah di mall, saudara-saudara semua ya? Pernah di mall, ya? Siapa Iya, nggak pernah Pak. ke mall? Pasti semua pernah ke mall ya? Atau di keramaian ya? Kalau di keramaian itu kan Anda bisa berteriak-teriak itu, berteriak-teriak didengar oleh orang lain, bisa kan? Nah, gitu kan? Tapi bisa nggak? Ya, tapi kan kita bisa ya. Kita di mall, kita kenalan dengan 1-2 orang ya kan? Di dalam keramaian, betul kan? Betul, Pak. Nah, bagaimana cara komputer itu melakukan seperti itu? Dibangunlah yang namanya mekanisme VPN, virtual ya kan, private networks ya. Jadi walaupun komputer itu berada dalam keramaian ya, jalan tol atau di mall gitu kan, maka antar komputer satu dengan lain bisa juga berkomunikasi secara private. Itulah yang namanya virtual private networks. Nah, gitu aja saudara-saudara. Cara memahami kerja komputer itu ya kan, ibarat kita saja paling mudah ya. Kalau kita bisa memahami cara kita berkomunikasi dengan orang lain ya di keramaian ya di tempat tersendiri gitu kan, maka kita bisa yang namanya menambahkan itu VPN, virtual private networks ya.
Jadi VPN ini saudara-saudara, ya kan, ini ibaratnya adalah setiap komputer itu berada dalam public access infrastructure, ya, karena dia berada dalam jalan tol, berada di mall, ya, di mall, ya. Berarti kalau mall kan semua orang menggunakan liftnya sama, elevatornya sama, gitu kan, jalannya sama, gitu kan. Tapi meskipun begitu, komputer satu dengan yang lain bisa berkomunikasi. Inilah gunanya yang namanya virtual private network, ya. Sama dengan kita, ya. Kita di mall itu kan boleh kenalan, bisa kenalan dengan yang lain, bisa melihat yang lain, gitu kan, bisa ke gerai-gerai tertentu, ya kan. Tidak semuanya itu sama, ya. Bayangkan kalau semua komputer itu kan, itu berkomunikasi dengan orang yang sama, gitu kan, nggak diatur, maka yang terjadi adalah, ya kan, tadi gitu ya, itu tidak terjadinya komunikasi yang bagus, ya. Itulah gunanya itu adanya konsep yang namanya transmission control protocol, ya. Jadi semua itu interaksi komputer satu dengan yang lain di dalam satu network itu diatur dengan namanya protokol, ya, set rule, ya, kumpulan peraturan seperti itu, ya. Nah, VPN ini gitu kan otomatis secara teknis menggunakan tunnel, ya kan, menggunakan menggunakan kanal, ya. Tunnel ini ibaratnya kanal, ya. Kanal satu dengan kanal yang lain, ya. Sehingga apa? Sehingga itu jenis-jenis daripada tunneling protokol ini kan itu diatur menjadi point to point gitu kan. Kemudian juga itu point to multi point, ya kan, itu ada berbagai macam, ya. Nah, tunneling ini secara teknis ya kan memang itu nanti akan banyak kita gunakan ya di dalam satu network, ya, sehingga itu paling tidak kita pahami, ya, bagaimana sih komputer satu dengan lain itu dalam keramaian bisa berkomunikasi gitu kan. Itu ya ada namanya tunneling, ya, nama mekanismenya adalah virtual private network tadi itu, ya. Nah, saudara-saudara, itu bagaimana jaringan itu komponennya ya yang diperlukan, ya, otomatis router, ya. Router, ya kan, kita tambah lagi dengan firewall gitu kan. Kemudian sebenarnya firewall ini lebih dekat ke software ya daripada ke itu, lebih dekat ke device, ya. Router dengan itu, atau kadang-kadang juga ada yang jadi satu kadang-kadang, ya. Router dengan firewall, ya. Kemudian itu gateway, ya. Gateway ini juga sama, ya. Gateway ini adalah itu biasanya jadi satu dengan router, ya. Gateway ini itu biasanya milik daripada itu operator, ya, operator satu jaringan, ya. Jadi gateway ini tinggal kita adopsi saja, ya, seperti itu. Nah, struktur jaringan paling basic saudara-saudara itu adalah klien dengan server, ya. Jadi sebetulnya komputer ini bisa berkomunikasi dengan yang lain karena ada yang mengatur, ya. Yang mengatur, ya, polisinya siapa? Polisi pengatur jalan rayanya, ya. Yang mengatur adalah server network ini, ya. Server network ini, ya. Jadi komputer tadi kan dalam berbagai macam jenis konfigurasi, ya. Konfigurasi yang banyak sekali gitu kan. Ya, di local area networks, ya, di wide area networks gitu kan. Pertanyaan adalah, Pak, ada nggak yang mengatur satu komputer khusus yang mengatur? Harus ada. Siapa yang mengatur? Ya, yang mengatur adalah polisi kalau kita di jalan raya. Nah, siapa dalam jaringan ini yang mengatur? Yang mengatur adalah server networks, ya, server, ya, yang mengatur klien-klien atau user ini adalah server ini, ya. Siapa yang pernah men-setup server saudara-saudara di sini? Anak informatika? Ada yang pernah men-setup server? Atau ada yang bekerja di perusahaan IT? Ada? Belum. Oke, ya. Nah, coba nanti latihan, ya, itu fungsi daripada itu cara mengatur server. Nah, ini saudara-saudara, ya, itu fungsi daripada klien dan server, ya. Ada yang bisa membantu saya menjelaskan ini? Klien dan server apa bedanya? Apa bedanya? Halo? Yang klien software lebih aktif. Ya. Apa bedanya secara fisik aja? Secara fisik klien dengan server itu bedanya di mana? Secara fisik, ya. Secara fisik itu komputernya, ya kan? Ini kan, ya. Server itu komputernya harus lebih
canggih ya daripada klien, betul nggak? Ya, jadi memorinya, ya, kemudian apa itu softwarenya, ya kan? Secara fisik kan itu ya. Secara fisik ya kan, komputer yang kita set sebagai server ya kan, itu harus memiliki kemampuan mengatur komputer lain, ya. Supaya dia bisa mengatur komputer lain, maka dari sisi spesifikasinya ya kan, komputer itu juga harus lebih tinggi ya, dari prosesornya, dari memorinya ya, dari apa itu RAM-nya ya kan, itu semua harus lebih tinggi ya. Sehingga komputer tadi itu bisa kita tanamkan suatu software ya kan, yang khusus untuk mengatur jaringan-jaringan klien ini ya. Nah, saudara-saudara gitu kan, komputer server ini ya kan, ini fungsinya adalah mengatur ya, mengatur klien-klien tadi itu atau user tadi itu, ya kan? Yang user ini saudara-saudara ya, klien ya. Klien ini yang sebagai pengguna jaringan ya. Jadi klien ini sebagai pengguna jaringan ya kan, itu sangat aktif ya, sangat aktif di dalam transmit dan receive data ya. Sedangkan klien server ini hanya mengatur saja ya. Mohon maaf, server ini hanya mengatur saja, mengatur gitu kan, keterhubungan antara komputer satu dengan komputer lain atau juga dengan jaringan keluar ya. Sehingga itu server ya kan, itu lebih banyak difungsikan bukan sebagai itu requester data ya, juga atau juga sebagai transmit data ya. Dia lebih tepat sebagai mengatur lalu lintas ya, lalu lintas data ya kan, dari klien, antar klien atau juga antar jaringan ya. Inilah fungsinya itu dalam satu jaringan itu ada yang namanya satu khusus ya kan, satu atau dua komputer dikhususkan sebagai server ya. Dalam perkembangan saudara-saudara, dalam satu jaringan, server itu melayani spesifikasi tertentu, tugasnya tertentu ya. Seperti kita ketahui saudara-saudara, jaringan itu kan melayani berbagai macam kebutuhan ya. Ada kebutuhan web server, ada kebutuhan web ya, email ya, data gitu ya, cloud ya. Kemudian itu kebutuhan-kebutuhan yang lain ya kan. Maka server ini gitu kan dibagi-bagi ya kan. Ada server yang khusus untuk web ya, hosting web ya, atau posting web ya kan, ada server yang khusus untuk email ya kan, ada khusus untuk aplikasi-aplikasi kan. Jadi di dalam Anda nanti merancang satu jaringan, server ini tidak serta-merta gitu kan, tidak serta-merta dalam satu jaringan ya kan, memberikan layanan pada semua hal ya. Server ini harus dibagi-bagi ya, dibagi-bagi. Anda bisa bayangkan ya kan, kalau server itu melayani satu tugas banyak banget ya. Ada web server, ada mail server, ada data server, ada application server, ada itu multimedia server ya kan. Kemudian apa itu IoT macam-macam apalagi zaman sekarang ya. Maka server ini pasti akan overload ya. Kenapa? Karena server ini terbatasi oleh yang namanya spesifikasinya. Nah, inilah pentingnya Anda sebagai seorang yang bisa merancang jaringan ya. Kebutuhan dalam satu jaringan itu harus diidentifikasi ya, identifikasi apa kebutuhan kita merancang jaringan komputer ini ya, yang mana yang web server, mana yang mail server, data server, storage server, application server ya. Jadi dibagi-bagi ya. Jadi pertanyaan adalah, bolehkah di dalam satu jaringan ya, apa itu identifikasi ini identifikasi kebutuhan layanan ini kan di-tackling oleh beberapa server. Boleh ya kira-kira? Ada yang pernah membuat jaringan? Saya tanya kepada Anda ini, ada yang pernah? Belum pernah? Belum, Pak. Belum pernah ya. Ya, kalau belum pernah nggak apa-apa ya. Berarti ya nanti dicoba ya melalui simulasi ya. Nah, itu saudara-saudara ya, pentingnya kita itu ya kan mengidentifikasi kebutuhan jaringan komputer ya. Jadi kalau Anda merancang jaringan LAN ya, jaringan LAN itu ya kan menghubungkan satu dengan yang lain ya kan, itu otomatis ya kan, itu jaringan yang paling basic ya, semua bisa berkomunikasi satu sama lain. Tapi kalau jaringan itu ya kan dirancang sebagai ya layanan, nah itu sudah beda lagi tuh ya. Maka harus ada server yang kita tugaskan secara khusus di sini ya, dengan berbagai macam kebutuhan pemenuhan itu desain jaringan tadi itu ya, seperti itu. Silakan, ada yang pertanyaan saudara-saudara? Ada pertanyaan? Oke. Masih aman, Pak. Ya, oke ya.
Saudara-saudara, port number ya, port number ini juga sangat penting kita pahami gitu kan di dalam kita itu memahami cara kerja TCP ya, Transmission Control Protocol ya. Jadi tadi ya disebutkan ya, frame-nya komputer itu saudara-saudara ya kan. Itu kan tadi kan antara 48 sampai 1500 bytes ya. Nah, frame-nya komputer itu ya kan, itu distandarkan juga di dalam frame ya kan. Itu ada namanya port number ya. Port number ini gitu kan, ada port number 7, 20, 23, 25 ya kan. Nah, ini nanti kalau Anda yang mau mendalami spesialis jaringan ya kan, itu kalau mengetahui port ini gampang sekali ya untuk mengidentifikasi gitu kan. Itu komunikasi antar komputer ya. Port ya, tinggal kita manggil aja portnya ya. Panggil portnya gitu kan, panggil portnya apa isinya ya. Ada port 7, port FTP ya, port telnet ya, port SMTP kan, domain name server kan, HTTP server ya. Jadi kalau nanti Anda bekerja dalam jaringan gitu kan untuk melakukan itu filtering jaringan ya. Bagaimana itu saudara-saudara ya kan, operator internet itu bisa blocking ya. Bisa blocking misalkan, mohon maaf ya, misalkan kejahatan-kejahatan di internet ya, judi ya, judi-judi internet ya, atau juga web-web internet yang tidak sesuai untuk budaya Indonesia ya. Ini tinggal kita blocking aja port-portnya ini ya. Portnya dia lewat port mana ini ya, portnya ya. Teknologi yang paling basic ini ya, di mana dia itu melakukan penyusupan data ya kan. Itu kalau kita pahami port-port ini saudara-saudara, maka kita dengan mudah ya melakukan blocking atau juga tunneling ya, seperti itu ya. Port 80 di standar ya, port itu web ya. Port web ini port 80 ini ya. Port 53 ya kan, itulah port domain name server ya. Jadi kalau Anda mau membuat server ya kan untuk web server dan server-server yang lain gitu kan, maka Anda menggunakan port 53 ya. Untuk email ya kan yang paling basic ya kan Anda menggunakan port 25 ya. Untuk transmisi data ya kan secara umum ya kan Anda menggunakan FTP ya. Untuk unduh ya, untuk download ya kan. Nah, ini semua di sini ya. Misalkan ya kan sekarang ini lagi ramai namanya Netflix ya. Netflix itu menggunakan protokol mana? Port number mana? Netflix. Ya, kira-kira. 80 ya? Hah? 80. 80. Oke. Saya juga lagi mikir ini ya, karena saya juga yang mana yang kenapa bukan 20? Ini 20 Pak ya? Enggak, ya saya tanya aja kepada Anda. Yang tepat yang mana ya? Antara 20 atau 80? Coba pikirkan ya. Saya juga belum itu mendalami ya. Nah, betul Netflix ya. Nah, antara ini atau ini ya, kira-kira ya, portnya gunakan ya. Yang kalau ini kan enggak ya, ini enggak ya. Yang mana kira-kira ya? Yang tepat ya. Oke. Coba dipahami ya. Sehingga apa kan? Karena itu kalau kita memahami cara kerja itu suatu jaringan saudara itu sangat mudah sekali ya. Sehingga kita bekerja itu tahu betul ya. Karena orang bekerja dengan komputer itu lebih abstrak ya, lebih abstrak ya. OSE layer itu kan abstrak gitu ya. Jadi kalau Anda bekerja dalam jaringan gitu kan, Anda seperti bekerja dalam lingkungan yang betul-betul abstrak ya. Mana Pak port 80 itu? Mana sih bentuknya? Nggak ada bentuknya ya. Karena itu adalah merupakan sinyal digital ya. Mana Pak port 23 itu? Nggak kelihatan ya port 23. Itulah yang namanya suatu standar protokol gitu kan yang kita sendiri gitu kan harus paham ya. Oke. Oke ya, nanti coba dicari. Tadi siapa yang jawab tadi? Yang jawab. Ya, kemungkinan web server sih, Pak. Kemungkinan ya. Oke. Tapi ya tapi ya bukan 80, paling 443-nya, Pak. Yang Ya, oke. HTTPS ya. Ada tulis lagi port number ini. Selain ini. Iya, 443 untuk HTTPS kan. HTTPS ya, kita mana ya? Oh, HTTPS ya. Ada Iya. tambah lagi ya, oke. Oke, coba ya, coba dicari ya. Coba dicari kan mana yang lebih tepat ya. Nah. Oke, saya lanjutkan. Oke. Network protocol layer ya.
Saudara-saudara, kita kemarin sudah mengenal yang namanya itu standarisasi daripada 7 lapis ya. OSI, Open System Interconnection Layer ya. Nah, OSI ini saudara-saudara merupakan satu standar ya, satu standar yang sudah itu sudah berlaku secara global ya, untuk dipatuhi oleh kita semuanya ya kan, baik oleh vendor software ya, oleh vendor itu hardware ya, oleh vendor itu chips ya, vendor semua ya, semua vendor-vendor yang membangun itu infrastruktur komputer itu kan harus memahami, harus juga mengikuti standar ini ya. Kan nggak ada orang bikin IoT gitu kan, dia nggak ngikuti ini, pasti semua ngikuti ya. Inilah ya gunanya kita memahami suatu standar ya, ikuti ini. Nah, standar-standar ini saudara-saudara ya kan mengatur gitu kan, yang paling perlu kita pahami adalah itu kita ya kan memahami kan komputer itu ya kan, kalau berkomunikasi kan itu lebih tepat dia ada di sini ya, lebih tepat ada di antara layer 1 sampai layer 4 ini ya. Layer 5 ini sampai ke atas ini sudah wilayahnya software ya. Wilayahnya wilayahnya daripada itu algoritma kan, atau sudah wilayahnya itu aplikasi-aplikasi dari suatu komputer ya, seperti itu. Jadi kalau 1 sampai 4 ini sudah berjalan normal bagus ya kan, maka layer 5 ini sampai 7 sebagai pengguna ya kan, sebagai pengguna di dalam komputer internal kan, dia sudah bisa ngolah macam-macam ya. Sudah bisa ngolah macam-macam ya kan, untuk kebutuhan pengolahan data ya kan, untuk kebutuhan representasi data ya kan, untuk kebutuhan yang lebih kompleks ya kan, atau sophisticated ya kan, dia di layer 5, 6 dan 7 ini. Karena wilayahnya adalah wilayah software atau aplikasi ya. Wilayah kita ini hanya wilayah jaringan itu kan hanya bertugas sebetulnya di layer 4, 3, 2 dan 1. Ya, jadi layer 4 sampai 1 ini saudara-saudara ya, ibaratnya adalah layer pengirim ya, ibaratnya adalah transporter ya, transporter data ya, transport data gitu kan ya, mulai daripada milah-milah data gitu kan, mengkonfigurasi data gitu kan dalam bentuk frame gitu kan, kemudian mengassign dalam satu network gitu kan, kemudian diumpankan ke itu hardware gitu kan, kemudian ke physical. Nah, ini tugas daripada OSI layer ya, di layer 4 sampai ke 1 ya. Ini ya, jadi itu kalau itu layer 5 ya, layer 5 ini ya masih ada sedikit ya kan, itu wilayah pekerjaan jaringan komputer ya. Tapi lebih tepatnya lagi memang sudah di 6 dan 7 ini ya. 5, 6 dan 7 lah tepatnya ya. Seperti itu ya. Karena sudah wilayahnya software. Paham saudara-saudara kira-kira? Halo? Pak, izin bertanya, Ya, Pak. silakan. Ya, kemarin itu di mata kuliah sistem jaringan 1 itu dosennya itu mengatakan di contoh session layer itu adalah API ya. Apa application programming interface itu, Pak. Nah, cuman dia mencontohkan API itu seperti REST API gitu yang diakses lewat Postman. Itu saya waktu mencernanya sih agak kurang yakin ya. Apakah Iya. maksudnya itu betul seperti itu ataukah Ya, ya. maksudnya itu soket yang digunakan sebagai API gitu, Pak? Iya. API itu kan fasilitas saja ya. Fasilitas apa itu? Fasilitas dalam apa itu? Dalam satu API itu kan bukan hardware ya. API itu kan fasilitas komunikasi data ya, yang sudah berada di layer itu software ya, betul kan? Jadi Iya. software itu kan ada software itu kan bukan lagi di level sini ya, bukan lagi di level 4 sampai 1 ya. Karena dia software, maka software ini saudara-saudara ya kan bisa transmit data antar satu dengan yang lain ya. Tentu secara fisikal nanti harus lewat 4 sampai 1 ini ke luar ya. Tapi antara software itu juga bisa kita anggap sebagai bisa berkomunikasi. Nah, itulah supaya software itu bisa berkomunikasi satu dengan lain ya. Misalkan update data ya kan, ya kemudian seperti kita update software itu kan API juga itu ya. Jadi API ini saudara-saudara ya, dia bukan ini ya, bukan fisikal ya, tapi dia merupakan protokol di dalam suatu aplikasi atau suatu software ya.
tapi juga bukan nomor IP gitu kan ya, dia hanya buka ini aja ibaratnya salah satu fasilitas port ya di dalam port HTTP 40 tadi itu ya. Dia bisa terhubung dengan software yang lain ya. Nah, di mana dia menjelaskan dosennya? Di sistem jaringan 1 dia menjelaskan untuk session layer ini, itu dia mencontohkan itu ada soket untuk di lingkungan Linux, kemudian mungkin kayaknya NetBIOS kalau di lingkungan Windows, dan ada API gitu ya. Nah, cuman pas dia nyontohin API itu dia mencontohkan seperti REST API gitu yang diakses lewat aplikasi Postman kayak gitu. Iya, iya. Apakah maksudnya itu atau itu hal yang berbeda itu? Ya, Karena coba kalau dikonfirmasi aja ke dosennya ya, oh dikonfirmasi iya, ya. Itu oke. nggak apa-apa Yang ya. kedua Pak, Hmm. kalau saya dengar kan ada WebSocket ya. WebSocket itu kan protokol HTTP yang di upgrade apa di downgrade ya menjadi session layer menjadi socket itu. WebSocket ya. Iya, apakah maksudnya itu gimana ya? Dari HTTP yang di berarti ini di downgrade ya. Kalau apa di upgrade ya nggak tahu kemampuannya menjadi socket yang masuk ke session layer gitu kan. Padahal HTTP kan layer 7 kan Pak gitu. Iya, ya, betul, betul. Nah, itu Iya, pemahamannya gimana ya Pak? iya, itu bisa dikatakan bukan masalah downgrade atau upgrade ya, ya, bukan bukan masalah itu ya. Karena kan HTTP kan sudah di level aplikasi, ya, sudah di aplikasi. Jadi kalau dia mau kita ada WebSocket ini kan ibaratnya itu salah satu fasilitas di dalam itu software itu sendiri, ya, salah satu fasilitas ya kan. Dia ya kan lebih itu lebih tadi ya, lebih tertunneling ya, lebih terkanalisasi ya. Jadi itu merupakan salah satu fasilitas saja ya kan. Apakah itu dia boleh itu menerobos ya kan? Karena komputer waktu berkomunikasi di level software saudara-saudara, waktu dia berkomunikasi ya, dia perlu yang namanya formulasi khusus ibaratnya. Nah, formulasi khusus itu macam-macam teknologi web ini kan. Ya, ada API gitu kan, ada ada apa tadi ya WebSocket gitu kan. Ada juga namanya untuk security gitu kan. Nah, kalau sudah di layar aplikasi ini saudara-saudara ya, berbagai macam fasilitas yang ada ya kan, ya, fasilitas yang ada itu ya kan memang bisa kita katakan sebagai wilayah jaringan. Tapi sebetulnya itu lebih tepat ke wilayah itu wilayah handling information di sini ya. Kalau sudah di sini ya. Kenapa kan? Karena tugas daripada ilmu jaringan kita itu kan sebetulnya kan dia receive data sesuai dengan formatnya kan itu di level 4 sampai sini ya. Nah, kalau sudah di level sini saudara-saudara, ini sudah handling information ya. Handling information ini sudah dengan itu fasilitas yang ada itu mau macam-macam ya, ada API gitu kan. Ya, ada security kan, itu sudah enggak karu-karuan ya. Security ya, untuk tunneling untuk apa saja gitu kan. Nah, itu ya. Jadi tadi yang disampaikan teman Anda ya kan, itu sebagai salah satu fasilitas ya kan, yang itu ya kan bisa digunakan atau tidak bisa digunakan, tergantung kebutuhannya. Kebutuhannya apa? Ya kan, WebSocket tadi ya, secara umum. Kalau memang dia ada kaitannya dengan security ya kan bisa jadi ya. Pasti kaitannya adalah dengan tunneling web itu ya, supaya web itu semakin lebih interaktif ya. Semakin lebih interaktif, semakin banyak, cepat ngolah data gitu ya, seperti itu ya. Nah, itu kira-kira jawabannya. Ya, baik Pak. Oke, bagus pertanyaannya ya. Jadi itu nggak apa-apa, nanti kita tambahkan lagi ya. Kita tambahkan lagi kalau ada referensi yang lain ya. Karena memang itu tujuan daripada kita mempelajari ini kan ini ya multi referensi, multi discussion ya kan. Seperti itu ya. Tapi kita sepakat ya bahwa kan ilmu jaringan kita itu berada di level ini sebetulnya kan ya, di level di sini ya. Ini pembahasan kita kan di level sini ya. Kalau dari level sini saudara-saudara mulai level aplikasi ya, sudah mulai mengajak ke aplikasi. Ini sudah nggak karu-karuan isinya ya. Isinya itu sudah apalagi terkait dengan security. Waduh, itu nggak karu-karuan ya. Security sendiri kan ada di situ ada itu
decoding, ya, ada encoding, ya kan, macam-macam dah. Ini ada, kalau udah di level sini kan sudah mulai algoritma, ya, algoritma. Yang algoritma itu sudah unlimited, ya, unlimited, ya, mengikuti fasilitas yang ada di dalam suatu aplikasi tadi itu, gitu, ya. Nah, jadi semua tentu kita harus kita pahami, tapi kita pahami secara bertahap dulu ya. Kita pahami dari sini dulu, ya. Setuju ya? Dari sini dulu, ya. Nah, saudara-saudara, ini ya. Jadi ya, tadi ya kita sebutkan ya, itu ilmu jaringan kita ini kan bekerja kan di mana ya kan? Di antara level 5 sampai level 1 ya, atau juga 4 sampai 1 ya. Karena level 5 sampai ke 7 itu sudah transisi ya. Sudah transisi untuk itu data itu siap dikirim ya ke level 4 hingga ke 1 dan keluar seperti itu ya. Jadi ini lebih memudahkan kita kan bagaimana memahami cara kerja komputer tadi itu ya. Saudara-saudara, inilah itu flow data ya antara dua komputer ya kan yang menggunakan ya transmission control protocol ya. Jam berapa ini saudara-saudara? Oh, oke. Lagi mau selesai ya. Oke, ya. Nah, inilah saudara-saudara cara kerja daripada kan layer-layer aplikasi tadi itu ya kan. Ya, antar dua komputer ya kan itu berarti kan ketemu antar OSI ya. Sebetulnya kan antar komputer itu saudara-saudara ya secara fisik itu kan terhubung di sini. Betul nggak? Ada nggak setuju? Iya, Pak. Nah, terhubung di sini kan. Tapi kenapa ya kan dia bisa terhubung antar aplikasi? Ya. Tadi teman Anda nyebutkan kan API-nya bisa nyambung antara sistem satu dengan sistem yang lain ya kan. API-nya ketemu ya kan. Ya. Berarti kan dia otomatis sebetulnya bisa kita menggunakan apa itu konsep itu garis virtual ya. Seolah-olah antar software itu nyambung ya. Nyambung langsung. Padahal tidak ya kan. Yang nyambung itu di physical connection-nya di sini ya. Tapi kenapa antara aplikasi itu bisa nyambung ya? Ya, antara aplikasi di lapis ke-5 tadi ya. Lapis ke-5 ke atas itu bisa nyambung ya karena ketemu ya. Aplikasinya itu ketemu ya di sini ya. Jadi itu saudara-saudara kan berawal dari ya, proses gitu kan identifikasi ya. Identifikasi di itu transport layer ya. Identifikasi di network layer kan, data link ya kan sampai di physical connection ya. Nah, di mana saudara-saudara nyambungnya tadi itu kan aplikasi antara aplikasi bisa nyambung ya kan. Misalkan ya kan Joanna punya aplikasi satu di komputer satu. Teman Anda si Rijal ya ini punya aplikasi 2 di komputer 2. Dia kepingin tukar data. Nah, ingat ya, dalam transmission control protocol tadi itu kan ada empat bagian ya, ada preamble, ada header, ada data ya kan, ada penutupnya ya. Jadi dia request data itu saudara-saudara di data tadi itu ya, di frame ketiga ya, di bagian frame yang ketiga. Dia minta data ya. Joan, saya minta data ya. Maka data tadi itu gitu kan dikirimkan di frame ketiga gitu kan atau bagian frame ketiga kan untuk dikirimkan ke Joanna ya, aplikasinya yang akan kirim ya. Kemudian dipilah-pilah ke transport layer kan ini ke IP mana ini? Oh, ke IP-nya Joanna ya. Ke IP Joanna. Siapa yang bertugas memisahkan IP-nya? Ya, network ya. Lewat mana ini? Ya, data link-nya. Oke, ini lewat ke physical layer-nya ya, seperti ini ya. Jadi saudara-saudara kan cara kerja komputer ini sangat mudah kalau kita pahami tadi yang paling basic adalah frame ya. Frame transmission control protocol tadi itu ya. Yang di situ kan permintaan dan pelayanan data kan itu dikemas di dalam substructure ya kan, substructure frame ya kan, nomor 3 pesan ya, message tadi itu ya. Oke. Nah, oke ya. Nah, TCP/IP gitu kan ya. Nah, ini ya, ini boleh kita tambahkan ya kalau sudah di level aplikasi ini saudara-saudara ya. Ya. Oke. Yang kita pekerjakan ada di sini ya, di transport and network ini ya. Transport network. Paham? Ini sangat penting ya untuk memahami itu cara kerja jaringan ya. Nah, ini ya. Oke. Ya.
Ini ya. Jadi pekerjaan kita di mana? Di sini ya. Di TCP transport layer ini, network layer ya kan, sama physical layer ya, data link sama physical layer ya di sini ya. Nah, tadi yang disebutkan sama teman Anda gitu kan, kalau sudah aplikasi ini macam-macam ini unlimited ini ya, unlimited gitu kan, apalagi terkait dengan security, nah, itu nggak karu-karuan ini ya, nggak karu-karuan. Tapi pekerjaan kita kan kita fokuskan di sini dulu aja kan, di transport, network sama itu ya physical layer ya. Karena ini terkait penting dengan desain jaringan nanti ya. Di transport ya kan ada transmission control protokol ya kan ya. Ada UDP, ada ICMP kan, kemudian network ya, ada ARP, ada IP. Ya karena itulah orang itu nyebut TCP/IP karena nyambung ini. Yang diatur yang mana? Transport dan network ya. TCP dan IP-nya ya. Kalau sudah data link ya itu sudah masuk ke physical layer ya, sudah terkirim ya, sudah terkirim. Tapi yang paling penting adalah kita mengetahui konfigurasi TCP IP di sini ya. Karena itu kita bekerja di layer ke-4 ya, 3 ya kan ya. 2, 1 udah physical layer ya. Udah physical connection ya. Jadi yang perlu kita atur yang mana supaya komputer itu bisa bekerja kan, bisa bekerja bisa untuk berbagai macam tukar menukar data ya kan di TCP IP ini. Ya sudah dibongkar, sudah di-encode ya. Di encode transmission ya kan, encoding ya di TCP IP kan melalui frame tadi itu kan. Kemudian didekode ya, didekode oleh transport penerima, komputer penerima ditransport ya kan untuk diumpankan kepada application layer dan seterusnya sampai session layer tadi itu ya. Ya boleh HTTP, boleh SMTP, FTP, macam-macam ya kan. DNS ya kan. Kemudian apa itu apalagi untuk security kan itu sudah nggak karu-karuan ya kan. Jadi nggak betul nanti aja kan kalau kita ada kesempatan ya kan kita bahas masalah teknologi security ya seperti itu. Nah, saudara-saudara kan selanjutnya adalah IP address ya. IP address ini gitu kan minggu depan saya terangkan ya. IP address ini sebagai kelanjutan daripada bagaimana transport layer gitu kan itu melakukan ya kan penghubungan antara komputer satu dengan yang lain ya melalui IP address tadi ini ya. Jadi IP address ini gitu kan dia sudah memilah ya kan komputer satu dengan yang lain kan di sini ya di lapisan network ini. Jadi penomoran IP ya penomoran IP ya kan itu sudah assign ya kan antara komputer satu dengan yang lain itu bisa terhubung karena IP-nya nyambung ya. Nomor IP nyambung ya nyambungnya siapa antar network ya antar lapisan network ini antara komputer satu dengan komputer yang lain ya seperti itu ya. Oke saudara-saudara ada pertanyaan? Oke buku ini nanti saya unggah di ini ya buku di itu di LMS ya. Jadi selanjutnya adalah pelajari tentang IP network ini ya IP konfigurasi IP ya. Ada subnet mask ya kan ada itu tadi ya ada IP routing ya kemudian juga ada berbagai macam ini ya itu protokol ya kan ada ARP ya ada itu UDP ya. Nah coba ini dipelajari ya minggu depan kita diskusi lagi ya. Ada pertanyaan saudara-saudara? Untuk ARP sama IP itu Pak, itu kan apa itu saling terpisah atau terhubung ya Pak? Ya terhubung ya kan karena dia kan itu kumpulan ya kumpulan IP itu kan di ya itu di sini ya pasti terhubung lah ya. Jadi yang bertugas menerjemahkan IP itu kan ARP ini ya Address Resolution Protocol ya dia kumpulan betul. Ada 200 komputer. 200 komputer ini yang mengumpulkan siapa? Nah, ARP ini ya. Yang ibaratnya dia kan mengkoleksi semua address ya. Address itu dikenali di ARP ini ya. Dikenali gitu kan. Jadi kemudian ARP ini yang membagi-bagi gitu kan, membagi-bagi oh ini ke IP sana ya, ini ke IP sini. Nah, seperti itu. Karena tadi ya, dia kan di level network tadi ya. Seperti itu. Jadi semacam ini ya, memetakan mapping itu ya, Ya, Pak. mapping, Dari lookup ini ya, pemetaan. IP, Nah, di sini kan. oh iya, oke. Betul Ke kan. MAC address-nya ya. Betul sekali ya. Ya. Jadi lihat lagi di sini ya, cek ya di diagram ini kan bagus ini ya. Nah, ini kan jadi satu nih. Ya, ARP dan IP ya, jadi satu ya.
Yang mengatur siapa ya? Yang mengatur adalah ARP ya. ARP ini mengatur gitu kan supaya IP ini kemana-mana gitu kan. IP ini kan itu keluar kan ya. Diaturnya di mana? Di sini kan, supaya diatur di Ethernet ini ya. Seperti itu. Oke, bagus ya pertanyaannya teman Anda ya. Oke. Jadi kalau kita sudah memahami ini saudara-saudara, sudah memahami dari transport, network sama data link ya kan. Intinya di sini aja sebetulnya ya. Itu TCP/IP kan di sini ya. Transport sama network ya. Kalau data link ini sudah ke physical ya, physical networknya ya. Jadi kalau kita sudah pahami di sini gitu kan, otomatis kita sudah memahami ya bagaimana jaringan itu bekerja, bagaimana kita mendesain jaringan, bagaimana kita mengoptimalkan satu jaringan ya. Untuk application nih kan sampai ke session layer gitu kan. Nah, ini sudah ilmunya sudah lebih tinggi nih ya, lebih tinggi ya. Kalau kelas kita nanti nutut ya kan, maka kita bahas. Tapi kalau nggak nutut waktunya ya kan, ya sudah kita fokusin aja di sini kita ya, di transport sampai di network sama data link ya. Cukup kira-kira ya? Pak, satu lagi Pak. Ya, silakan. Ya, ini saya ingin bertanya. Saya baca kan kalau perbedaan TCP sama UDP itu kan, kalau TCP kan ini membangun koneksi dan mengoreksi urutan kan ya. Kalau ada yang salah, dia akan koreksi sehingga hasil message-nya itu yang ketika diterima benar gitu. Sementara UDP kan tidak memaintain connection sehingga tidak memperhitungkan urutan, sehingga kalau ada pesan yang salah tidak dikoreksi lah gitu. Nah, ini apa maksudnya ini TCP itu lebih secure untuk digunakan, atau UDP itu ada apa ya, keuntungan lain yang lebih signifikan itu Pak dibandingkan TCP Pak? Iya, iya, iya. Ya, itu tadi ya, itu TCP ini kan sudah ibaratnya mengatur protokol fisiknya ya, protokol fisiknya itu supaya itu data itu nyambung antara komputer satu dengan yang lain ya. Nah, ketersambungan data ini saudara-saudara ya kan, itu tidak ada itu kaitannya dengan informasi yang di dalamnya ya. Karena informasi yang di dalamnya itu urusan daripada itu application layer sampai ke atas sampai ke session layer ya. Nah, supaya TCP ini berjalan lebih bagus lagi gitu kan, maka ditambahkan namanya UDP, User Datagram Protocol ya, datagram ya. Jadi TCP ini nggak cukup. TCP ini harus ditambahkan lagi, ditambahkan yang namanya UDP ya. End-to-end service-nya itu harus berjalan ya, betul nggak ya? Ya, secara fisik komputer satu dengan lain diatur dengan TCP ya, TCP IP ya. Tapi kan isinya, pesannya itu juga harus diatur lagi ya. Nah, itulah adanya yang namanya UDP, User Datagram. Kalau ini sudah spesifik, sudah mengarah isinya apa ini datanya. Nah, ya. Jadi harus digunakan ya User Datagram protokol, walaupun itu nggak pernah kita ya, nggak pernah kita setting ya. Karena yang kita setting jalan jaringan itu kan fisiknya, ya kan? Fisiknya, betul nggak? Halo? Ya, kalau saya setup web server sih, kalau saya di Nginx sih harus bisa nutup port TCP, bisa nutup UDP itu Pak. Nah, betul, ya kan? Ya, itu boleh dibuka, boleh dipakai oleh Anda ya kan? Ya. Ya. Semakin kalau UDP ini semakin digunakan juga semakin bagus sebetulnya, karena kan dia konsepnya kan dia mengatur data ini mau digunakan oleh aplikasi yang mana sih kan gitu ya, gitu ya. Jadi user datagram ini kalau mau digunakan diatur lebih bagus lagi sebetulnya, ya kan, sesuai dengan konsepnya, ya. Karena kan TCP/IP udah nggak masalah, komputer udah nyambung, ya, komputer udah nyambung, ya. Tinggal isi datanya. Nah, isi datanya supaya lebih spesifik, ya kan, kita gunakan yang namanya UDP ini, karena dia sudah mau siap, itu kan, pesan itu digunakan oleh aplikasi-aplikasi selanjutnya, ya, seperti itu. Sehingga tadi gitu kan, Anda boleh mematikan, boleh menghidupkan ya kan, tergantung oleh kita seperti itu ya. Kalau di setting ini Pak untuk Nginx itu Nah, ini kan, kan ada ini kan UDP kan digunakan untuk multicast or broadcast delivery
ya. Service not offered by TCP. Ini kan ya. Baca ini. Ya. Apa yang nggak dimiliki oleh UDP adalah dia nggak bisa broadcast message. Nah, ini kan UDP kan sering digunakan oleh aplikasi untuk multicast atau broadcast delivery, ya. Service ini nggak dimiliki oleh TCP karena memang TCP kan ngatur fisiknya, ya, ngatur fisiknya, ya. Jadi dua hal yang berbeda ini ya, Pak. Nggak. Iya. Ya. Jadi dia sudah mulai mengarah kepada komunikasi datanya, pesannya ya, komunikasi pesan, ya, pesannya, ya. Pesannya sudah mulai ditambahkan di di network layer ini gitu kan, menjadi data-data yang semakin spesifik, ya. Inilah gunanya UDP, ya, walaupun jarang sekali dibahas oleh itu di dalam ilmu mata kuliah jaringan, jarang sekali dibahas, ya, karena semua fokus ke TCP/IP ini dulu, ya, seperti ini, ya. Kalau di web server itu, Pak, itu kan HTTP 2 itu kan kita pakai TCP. Sementara sekarang ada HTTP 3 yang pakai UDP. Iya. Nah, Betul itu. Iya. Apalagi web server web ini ya, web 3 ya. Web 3 itu harus pakai UDP, itu nggak mungkin, ya. Cuman kekhawatiran saya itu kan apakah UDP ini berdampak terhadap integritas data, karena UDP ini kan tidak melakukan koreksi ya. Iya. Ya, jadi saya kadang pas setting web server bingung ini sebaiknya saya layani HTTP 3 atau enggak. Maksudnya saya buka port UDP apa enggak gitu loh, Pak. Iya. Coba aja, ya kan. Saya belum sampai di level itu, ya. Ilmu saya nggak sampai di level itu, kan. Ya. Dicoba aja ya. Dicoba, nanti tunjukkan kepada saya, ya. Saya juga belum pernah itu nyeting web level karena saya nggak mungkin ya kalah dengan yang muda-muda, ya. Tapi prinsip kerjanya sih sama, ya. Web 3 itu kan sebetulnya kan itu di level session, ya, di level HTTP kan, yang memiliki keunggulan dalam tambahan mengenai artificial intelligence, ya, dan juga sebagai apa namanya itu Google itu, ya kan, saya lupa itu, ya, keunggulan seperti Google, ya kan, web tapi memiliki keunggulan seperti Google, ya, dan ditambah dengan artificial intelligence, ya. UDP apakah dihidupkan atau tidak, ya, itu di dalam jaringan, ya kan, itu sebetulnya kalau untuk Web3 kan itu tergantung kebutuhan kita, ya, tergantung kebutuhan kita. Tadi ya, kalau fungsinya dalam jaringan itu kita mau kontrol penuh gitu kan, UDP ini harus kita hidupkan. Tapi kalau kita nggak mau kontrol penuh, ya, kita nggak bisa, ya, dimatikan salah satu, ya. Apakah itu berpeluang untuk celah security gitu kan? Nah, security ini macam-macam, ya, tekniknya macam-macam, ya. Security ini kan ada ilmunya sendiri, ya. Lewat mana, ya kan, security itu bisa masuk, ya, ya, itu ada ilmunya sendiri. Tentu nggak kita bahas dalam kelas ini, ya, supaya nanti kita nggak bingung, ya. Itu ya, Mas, Rijal, ya. Baik, Pak, terima kasih. Ya. Itu nanti kita bahas aja di masalah teknologi security kan, karena security ini kan nggak mungkin kita jadikan satu, nanti bingung pembahasannya nanti, ya. Lupa kalau gitu harus ada dynamic IP supaya IP kita berubah-ubah, ya, macam-macam nanti, ya. Akhirnya kita bingung sendiri, ya. Kita bertahap dulu, ya, pahamnya, ya. Ya. Oke, bagus, ya. Saudara-saudara, ya kan, karena sudah jam 8, ya kan, kita akhiri demikian, ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya.